Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang bab baru, yakni listrik statis. Nah, jadi untuk listrik statis ini berkaitan tentang interaksi antar muatan, entah itu muatannya yang berbeda atau muatannya sejenis. Nah, yang pertama kita bahas dulu terkait tentang gaya kolom. Nah, jadi kalian lihat untuk gambar yang di sini itu ada dua buah muatan dengan warna yang berbeda saya buat. Artinya muatan untuk Q1 dan Q2-nya ini dia berbeda jenis. Nah, ketika muatan Q1 dengan Q2 itu diletakkan sejauh R, maka muatan Q1 dan Q2 ini memiliki gaya. Gaya apa yang dia miliki? Karena muatan Q1 dan Q2 ini adalah berbeda jenis, maka gaya yang akan terjadi nantinya adalah gaya tarik-menarik. Nah, bagaimana kalau muatannya itu yang sejenis? Nah, seperti contoh yang di sampingnya atau gambaran di sampingnya. Untuk Q1 dan Q2 yang ini, gambarnya saya buat warna biru, artinya dia sejenis, diberikan jarak sejauh R, maka gaya yang terjadi antara Q1 dan Q2 itu adalah gaya tolak menolak. Nah, gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolak inilah yang dinamakan dengan gaya elektrostatik atau gaya kolom. Jadi rumusan gaya kolom itu adalah sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, adapun K ini adalah konstanta gaya kolom, sudah ada ketetapannya yakni 9 kali 10 pangkat 9. Sedangkan Q1 itu adalah muatan pada benda satu, satuannya dalam satuan internasional itu adalah kolom, begitu halnya dengan Q2 yakni muatan benda 2, sedangkan R ini adalah jarak antara benda satu dan benda 2. Dan dari rumusan ini kita lihat bahwa F itu dipengaruhi oleh dua buah muatan dan F ini juga dipengaruhi oleh jarak. Nah, dan antara F dengan R atau antara gaya kolom dengan jarak itu berbanding terbalik terhadap kuadrat R-nya. Sedangkan F dengan Q itu adalah sebanding. Nah, seperti itu untuk pembahasan gaya kolomnya. Sekarang kita bahas untuk contoh soal yang pertama. Muatan A bernilai 10 mikrokolom berada sejauh 0,5 meter dari muatan B yang mempunyai nilai 2 mikrokolom. Gaya yang dialami muatan B karena muatan A sebesar titik-titik-titik. Nah, jadi sebelum kita jawab, kita tulis dulu diketahuinya apa saja. Yakni yang pertama, muatan A kita beri nama Q1, besarnya 10 mikrokolom. Q2 berarti muatan B, yakni 2 mikrokolom. Kita tulis 2 mikrokolom. Kemudian R ini adalah jarak antara muatan 1 dan muatan 2 tadi, yakni 0,5. Sorry ya, ini 2-nya tidak perlu ditulis seharusnya. Harusnya R saja seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah gaya yang dialami oleh muatan B karena muatan A. Berarti F ya. Nah, sekarang caranya bagaimana? Tentunya menggunakan rumusan gaya kolom tadi, yakni F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, sebelum kalian menjawab, kalian lihat dulu karena ini soal pilihan ganda, kalian lihat jawabannya. Jawabannya semuanya angkanya berbeda. Yang ini 42, 72, 82, 92, 1,02. Sehingga kalau pilihannya itu berbeda, kita tidak perlu mengubah yang mikrokolom itu kita ubah ke kolom, tidak perlu. Kenapa? Karena pilihan gandanya atau jawaban yang ada itu juga berbeda. Jadi yang kita gunakan untuk mempermudah hitungan dan mempercepat waktu penyelesaian, kita menggunakan angka pentingnya saja, yakni untuk K kita gunakan angka pentingnya saja yakni 9. Untuk Q1 itu adalah 1 saja yang kita pakai. Kemudian untuk Q2-nya adalah 2, sedangkan R-nya yang kita pakai adalah 5. Sehingga 9 kali 1 kali 2 adalah 18, dibagi 5 kuadrat itu adalah 25, hasilnya adalah 0,72. Betul, jadi jawabannya adalah yang B. Mudah bukan? Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, ini kalian lihat pada gambar, ada Q1 besarnya 30 mikrokolom, Q2 besarnya 60 mikrokolom, sedangkan Q ini besarnya ada di soal ya, yakni 5 mikrokolom.
jarak antara Q1 dengan Q itu adalah D, jarak antara Q dengan Q2 itu adalah 2D. Pertanyaannya adalah besar dan arah gaya listrik yang bekerja pada muatan Q. Jadi gaya yang bekerja pada muatan Q atau yang di tengah ini. Kita buat dulu garis gayanya. Nah, garis gaya yang terjadi itu seperti ini. Nah, jadi untuk Q dengan Q1, gaya interaksinya nanti kita namakan F1 berhubung ini di soal muatan Q1, Q2, dan Q-nya adalah sejenis atau positif semua, maka untuk interaksi antara Q dengan Q1 nanti akan terjadi tolak menolak sehingga arah panah gaya F1-nya menjauhi Q1 ke sebelah kiri. Sedangkan antara Q dengan Q2 itu nanti juga tolak menolak sehingga arah F2-nya itu ke kanan karena dia akan menjauhi Q2. Dia menolak ya, berarti dia menjauhi Q2 seperti itu. Nah, karena F1 dan F2-nya ini berbeda arah atau tidak searah sehingga besar gaya yang bekerja pada muatan Q perumusannya itu seperti ini. F1 dikurang F2. Kenapa? Karena untuk F1 arahnya ke kanan kita anggap positif, sedangkan F2 arahnya ke kiri kita anggap negatif. Ingat, kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Nah, lalu bagaimana jika arah F1 dan F2-nya ini searah sama-sama ke kanan atau searah sama-sama ke kiri? Maka rumusannya, karena kalau dia searah nanti rumusnya di sini adalah tandanya positif. F1 tambah F2 seperti itu. Ini kenapa negatif? Karena dia berbeda arah ya untuk gayanya. Nah, sekarang kita masukkan saja rumusnya. Untuk F1 itu adalah gaya yang bekerja antara Q1 dengan Q. Kalau di sini kita tulis Q3 saja biar ada indeksnya. Sedangkan F2 itu adalah gaya yang bekerja antara Q2 dan Q3. Nah, jadi rumusannya seperti ini dan lagi-lagi kita menggunakan angka pentingnya saja untuk mempermudah hitungan dan mempercepat hitungan kita. Nah, untuk K ini di soal sebelumnya sudah dikasih tahu bahwa nilai K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 sehingga untuk angka pentingnya kita menggunakan 9 saja. Untuk Q1 kalian lihat dari soal bahwa Q1 itu angka pentingnya ambil 3. Kemudian untuk Q3 ini berarti 5. R13 jarak antara Q1 dengan Q3 itu adalah 30 cm. Berarti kita ambil 3 saja dikuadratkan. Dikurang untuk Q2-nya itu adalah 6. Q3-nya adalah 5. R23-nya karena jarak antara Q dengan Q2 itu adalah 2D. Berarti 2 kali 30 tadi ya. Berarti 60. Berarti indeksnya kita ambil maksud saya angka pentingnya kita ambil 6 saja. Nah, lewat perhitungan ini kalian lihat 3 dikuadratkan itu 9, jadi 9 ini dengan ini dicoret sehingga 3 kali 5 itu adalah 15, sedangkan yang di sini 6 kuadrat dengan 6-nya ini dicoret sehingga yang di bawah tersisa 6 saja, sehingga 9 kali 5 adalah 45, 45 dibagi 6 itu adalah 7,5, sehingga hasilnya adalah 15 kurang 7,5 adalah 7,5. Berhubung hasilnya positif, maka artinya arahnya tadi ke kanan. Nah, ke kanan kalian lihat menuju apa? Kalau ke arah kanan berarti menuju Q2. Berarti jawabannya yang tepat adalah 7,5 menuju Q2. Nanti jawabannya adalah B. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal 3. Nah, untuk contoh soal 3 ini contoh yang berkaitan tentang muatan yang dia disusun bentuknya seperti segitiga seperti ini ya. Nah, sekarang kalian lihat jika AB, ini AB, dan BC itu panjangnya adalah 3 cm, dan Q, masing-masing Q, ini ada positif Q, ada min Q, Q itu besarnya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 7 kolom, gaya yang bekerja pada titik B. Nah, berarti di sini nih, gaya yang bekerja pada titik B. Bagaimana gaya yang bekerja pada titik B jika letak muatannya membentuk segitiga seperti ini. Nah, tentunya kita buat dulu garis gayanya. Garis gayanya seperti ini. Untuk A dan B, muatannya itu sama-sama positif, artinya sejenis. Karena fokus kita adalah gaya yang bekerja pada titik B, secara otomatis nanti gaya yang bekerja dari antara muatan B dan muatan A, ini kita namakan FA karena dia sejenis, maka dia akan terjadi tolak menolak sehingga arah panahnya menjauhi muatan A, sehingga panahnya ke bawah. Kemudian bagaimana antara B dengan C? B positif muatannya, C negatif, otomatis dia akan terjadi tarik
menarik. Ketika tarik-menarik, maka gaya yang bekerja antara B dengan C itu akan menuju muatan C. Sehingga arah panahnya tuh seperti ini. Nah, lalu bagaimana gaya yang bekerja pada titik B kalau gambarnya seperti ini? Kalian lihat, bentuknya tuh bagaimana kalau seperti ini? Siku-siku bukan? Nah, maka tentunya kita akan menggunakan rumus Pitagoras, seperti itu. Tapi sebelumnya kita tentukan dulu untuk FA dan FC. Untuk FA berarti gaya yang bekerja antara B dengan A. Maka kalian tulis rumusnya K dikali QA kali QB per RAB kuadrat. Kita menggunakan angka pentingnya lagi. Kenapa? Kita lihat pilihannya itu berbeda semuanya. Dan tidak perlu kita mengubah satuannya ya. Nah, jadi K-nya adalah 9, QA dan QB-nya itu sama-sama nilainya adalah 2 di sini. Nah, jadi kita tulis saja 2 kali 2 per RAB-nya itu adalah 3 dikuadratkan. Jangan lupa dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 4 Newton. Begitu halnya untuk FC. FC ini adalah gaya yang bekerja antara B dengan C. Karena dia berbeda jenis, meskipun dia berbeda jenis, muatannya ada yang positif, ada yang negatif, tetapi tanda positif ataupun negatif tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam perhitungan. Jadi semuanya dianggap positif saja kalau dalam perhitungan. Jadi dimasukkan untuk FC, hasilnya juga 4 Newton. Nah, sekarang bagaimana gaya yang bekerja pada titik B? Jadi gaya yang bekerja pada titik B itu menggunakan Pitagoras, yakni akar FA kuadrat, FA itu yang ini, ditambah FC, FC itu berarti yang ini, dikuadratkan. Hasilnya adalah 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat, jadinya 16 ditambah 16 itu adalah akar 32. Akar 32 itu sama saja seperti 4 akar 2. Nah, seperti itu. Udah bukan? Nah, sekarang kita bahas contoh soal 4. 2 buah muatan listrik QA sama dengan 4 milikolum, QB 9 milikolum berada di udara pada jarak 20 cm. Di manakah letak sebuah muatan sehingga resultan gaya yang bekerja padanya 0. Jadi sebuah muatan di sini kita anggap QC saja ya untuk penamaannya. Nah, sekarang caranya kita buat dulu ilustrasi muatan beserta gayanya. Jadi gambarnya tuh seperti ini. Untuk QA dengan QB ini jaraknya adalah 20 cm dan QC ini letaknya di mana? Karena QA dengan QB ini sejenis, jadi ingat kalau dia sejenis sama-sama positif ataupun sama-sama negatif, maka QC itu berada di antara QA dengan QB. Nah, bagaimana kalau dia berbeda jenis? Kalau berbeda jenis, letakkanlah di samping muatan yang nilainya itu lebih atau paling kecil, seperti itu. Nah, jadi untuk QC berada di antara QA dengan QB. Untuk jenis soal, contoh soal 4, ini ada 2 cara sebenarnya kalau disuruh menentukan letak muatan, yaitu bagaimana jika gaya yang bekerja padanya itu adalah 0. Ada cara panjang, ada cara pendek. Yang kita bahas yang pertama cara panjang dulu. Ini cara panjangnya tuh seperti ini. Tadi kan antara QA dengan QB itu adalah 20 cm. Kemudian untuk QC-nya berada di antara QA dengan QB. Nah, agar resultan gaya yang bekerja padanya itu 0, maka tentu saja besar F gaya yang bekerja antara C dengan A itu berarti FCA, dan gaya yang bekerja antara muatan C dengan muatan B itu adalah FCB, itu harus sama nilainya. Sehingga nanti agar dia 0, nilai FCB maupun FCA-nya itu sama dengan 0 atau besarnya itu sama, namun arahnya berbeda, sehingga penggambarannya tuh kayak gini. Nah, kemudian untuk QA dengan QC kita anggap jaraknya adalah Q, sehingga untuk QC dengan QB itu adalah 20 min Q. 20 itu didapatkan dari jarak antara QA dengan QB itu adalah 20, karena di sini sudah ada X, maka QC dengan QB-nya adalah 20 min X. Selanjutnya untuk yang cara panjangnya tuh kayak begini. Jadi untuk FCA sama dengan FCB, kenapa FCA sama dengan FCB? Karena berdasarkan syarat dari ini tadi, agar resultan gaya yang bekerja pada QC itu sama dengan 0, maka FCA sama dengan FCB. Nah, FCA itu adalah K kali QA kali QC per RAC kuadrat, sedangkan FCB K kali QB kali QC per RBC kuadrat. Nah, kalian lihat di sini ada
besaran yang sama, yakni K itu kita coret saja, QC juga kita coret. Nah, untuk QA itu adalah 4, untuk RAC-nya adalah X dikuadratkan, untuk QB-nya itu adalah 9, untuk RBC-nya adalah 20 min X dikuadratkan. Nah, kemudian 4 dan 20 min X kuadrat ini berpindah posisinya sehingga menjadi seperti ini, tukar posisi maksud saya, sehingga perhitungannya jadi seperti ini. Nah, karena ini 20 min X per X-nya ini sama-sama dikuadratkan, agar hilang kuadratnya, maka ruas sebelah kanannya ini kita akarkan, sehingga menjadi seperti ini nih, 20 min X per X sama dengan akar 9 per 4. Akar 9 per 4 itu adalah 3 per 2. Kemudian kita kali silang, 20 min X dikali 2 itu adalah 40 min 2X, sedangkan X dikali 3 itu adalah 3X. Maka dari sini nilai X-nya itu sama dengan 8. Nah, 8 untuk nilai X-nya ini adalah 8, berarti 8-nya ini dari sisi A. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Nah, ini adalah cara panjang. Bagaimana untuk cara pendeknya? Untuk cara pendeknya, saya berikan dulu rumusannya itu seperti ini. Jadi, kalau gaya yang bekerja padanya itu adalah 0, maka kalau ditanyakan letaknya, kalau kamu tinjau dari RA atau muatan A, itu berarti RA, rumusnya seperti ini saja, akar QA per akar QA ditambah akar QB kali D. D itu yang ini, yang 20 cm itu adalah D-nya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk RB, kalau kamu meninjau dari muatan B, berarti nanti adalah RB, maka rumusnya adalah akar QB per akar QA tambah akar QB kali D. Nah, untuk rumusan contoh soal 4 ini, saya akan meninjau dari RA saja. Jadi, rumusnya adalah akar QA, QA-nya tadi adalah 4, kemudian per akar QA ditambah akar QB dikali dengan D. Akar QA-nya 4, akar QB-nya adalah 9, D-nya adalah 20. Akar 4 sama dengan 2, per akar 4 itu ditambah akar 9 berarti 2 ditambah 3 dikali dengan 20, hasilnya adalah 8 cm. Caranya berbeda, tetapi hasil yang kita dapatkan adalah sama. Kalau langkah panjangnya tadi seperti ini juga 8 cm, langkah pendeknya juga seperti ini, hasilnya 8 cm. Nah, karena ini kita tinjau dari RA, maka fokus kita berarti jawabannya kalau menggunakan cara pendek 8 cm dari A, seperti itu. Nah, sehingga dari sini kita simpulkan jawabannya tadi adalah yang B, 8 cm dari muatan A. Nah, seperti itu untuk contoh soal 4. Bagaimana? Mau cara pendek atau cara panjang? Terserah kalian. Yang mana menurut kalian yang lebih kalian mudah pahami, seperti itu. Nah, sekarang untuk soal pemantapan yang Ibu berikan di sini adalah 2 soal untuk latihan kalian. Waktunya 1 minggu ya dari sekarang. Kemudian silahkan kalian kerjakan. Nanti kalian upload hasil kerjaan kalian itu ke GCR kelas kalian masing-masing. Salah hilap Ibu minta maaf. Semoga kalian tetap semangat belajarnya meskipun BDR, belajar dari rumah kalian masing-masing. Semoga sehat selalu, tetap semangat, jaga stamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.